Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Friansari, NPM 18110051, Prodi Bimbingan Konseling, mata kuliah Bimbingan Konseling Krisis. Jadi di sini saya akan membahas mengenai bimbingan konseling krisis. Jadi teman-teman, krisis itu sering menimpa manusia, baik secara fisik maupun secara psikologis. Penyebab krisis antara lain karena bencana alam, kecelakaan, penyakit, emosi, tidak berfungsi, hubungan sosial, tahap pengembangan, tidak dapat meraih sesuatu yang diinginkan, ditimpa kesulitan, dan kehilangan seseorang atau yang dicintai. Jadi teman-teman semua, konseling krisis merupakan pelayanan bantuan kepada klien yang sedang mengalami krisis untuk menghimpun berbagai sumber energi yang ada di sekitar sehingga dapat dimanfaatkan dan pemecahkan masalahan ketidakamanan dan keselamatan kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, dalam membantu klien sedang mengalami krisis, dapat dilaksanakan konseling krisis antara lain memberikan perhatian terhadap penderita krisis, kedua membantu dan memberi kesempatan pada klien untuk melaksanakan relaksi, ketiga mencari nilai positif pada setiap kejadian, keempat mengajak klien untuk meningkatkan kesabaran, kelima melakukan sholat dengan sempurna, keenam tidak mengharapkan balas jasa, ketujuh meniatkan segala kegiatan sebagai ibadah untuk mencari ridhonya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dan penyebab krisis. Pertama, satu jenis-jenis krisis yaitu bencana alam seperti gempa, badai, banjir, gunung meletus, badai, tsunami. Sering dampak dari bencana alam ini berkepanjangan terhadap kehidupan orang seperti masa kemarau, banjir dapat menyebabkan orang kelaparan. Bencana tidak akan segera berakhir bila tidak ditanggulangi secara efektif. Bencana alam biasanya datang tiba-tiba tanpa ada peringatan terlebih dahulu. Terus kecelakaan seperti kebakaran, tabrakan, tenggelam dalam air yang terkena tidak mungkin membersihkan diri untuk menghadapinya. Krisis merupakan suatu hal yang mengancam kehidupan. Krisis akibat kecelakaan yang terbentuk dalam kematian. Terus sakit menimpa manusia seperti stroke, asma, kanker, operasi, sakit kaki dan tidak berfungsi berbagai tubuh, keadaan tidak berdaya. Nah, itu sama aja sama sama dengan krisis. Jadi untuk itu ada juga emosi yang terganggu. Jadi dengan adanya emosi tersebut, seseorang tidak dapat mengontrol, tidak dapat berfungsi, emosinya itu tidak dapat dikontrol, terus bisa menyebabkan penyakitnya itu seperti sedih, depresi, kasar, dan penuh resiko, membuat hubungan sosialnya itu seperti hubungan yang tidak berfungsi, retak, putus hubungan, perceraian, perselingkuhan, pasangan hidup, terus pemutusan hubungan kerja, itu dampaknya. Nah, terus ada juga krisis perkembangan. Berbagai macam krisis yang tidak mungkin dapat dilakukan. Ada krisis pengembangan yang muncul secara alamiah yang tidak dapat dihindari sewaktu-waktu orang melewati tahapan perkembangan dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu penyebab krisis lainnya. Jadi penyebab krisis itu pertama ada beberapa faktor, yaitu tidak dapat meraih hal-hal yang diharapkan, ya. Jadi setiap orang umumnya ingin sukses dengan segala yang dicita-citakannya. Jika jarang sekali orang yang mempersiapkan diri untuk siap dengan kegagalan, kerugian, atau kekalahan, akan tetapi dalam kenyataan tidak semua dengan yang diinginkan, apa yang dicitakan dan diharapkan orang akan berhasil diraih sedemikian rupa. Apabila kegagalan tidak dapat diterima dan disikapi secara positif, tentu akan menyebabkan terjadinya krisis dalam dirinya tersebut. Tuh teman-teman semua. Terus ditimpa kesulitan. Nah, krisis akan terjadi bila seseorang ditimpa kesulitan, membuat orang itu menderita sewaktu-waktu, menderita sakit yang
terasa parah, kita harus hidup dalam kemiskinan, sewaktu-waktu mengalami pemutusan hubungan kerja PHK, orang yang membutuhkan pekerjaan gitu teman-teman, itu bisa menimbulkan krisis pada dirinya. Dan kehilangan seseorang atau sesuatu yang dicintai. Apabila seseorang kehilangan orang yang dicintai, seringkali ia merasa sedih yang mendalam, kecintaan yang sangat mendalam pada seseorang, pada sesuatu, menyebabkan orang tidak mau berpisah, akan terjadi krisis dan perlu penanganan secepatnya. Salah satu upaya penanganan krisis pelayanan konseling yaitu pelayanan konseling untuk menangani krisis dinamakan konseling krisis. Jadi konseling krisis dapat dikatakan sebagai pelayanan bantuan pada klien yang sedang mengalami krisis untuk menghimpun berbagai sumber yang ada di sekitarnya hingga dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dengan amanan, keselamatan, kehidupan dunia dan di akhirat. Upaya penanganannya yaitu kita akan memberikan perhatian terhadap penderita krisis. Kedua, kita memberikan kesempatan pada klien melaksanakan reaksinya. Ketiga, cari nilai positif dari setiap kejadian. Terus tingkatkan kesabaran, lakukan sholat, dan itu bisa menenangkan jiwa kita, minta pertolongan kepada Tuhan. Jadi niatkan segala kegiatan sebagai amal ibadah kepada Allah dalam rangka mencari ridhonya. Jangan mengharapkan balasan jasa, dan ucapkan terima kasih dari siapapun itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bimbingan konseling krisis. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.